Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran PPKN bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester ya. Jadi pada hari ini Ibu akan memberikan video tentang kisi-kisi atau apa saja yang akan muncul di dalam penilaian tengah semester pekan depan. Oke. Untuk itu mari kita mulai saja apa yang akan muncul di dalam PTS. Jadi ini satu bab yang telah kita pelajari dalam setengah semester ini. Nah, untuk pemerintah sendiri merupakan penyelenggara pemerintahan negara atau pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, di mana pemerintah ini sendiri itu merupakan penyelenggara dari pemerintahannya atau yang menjalankan pemerintahan di suatu negara. Nah, untuk pemerintahan sendiri itu merupakan proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenang di berbagai sidang. Kalau pemerintahan itu prosesnya ya atau caranya. Dimana kalau lebih dikerucutkan lagi atau lebih persempit lagi, pemerintah itu merupakan organ atau alat kelengkapannya. Biasanya kita sebut itu sebagai lembaga negara. Untuk lembaga negara di Indonesia itu ada 3 ya. Nanti kita bahas di next slide. Jadi pemerintah itu merupakan organisasinya. Sementara pemerintahan itu bidang-bidang tugas yang dilakukan oleh pemerintah atau fungsi-fungsinya. Nah, pemerintahan di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini dibagi menjadi 2 atau kita mengelola sistem desentralisasi, adanya pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, maksudnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kita harus mengetahui pembagian kekuasaan itu sendiri. Yang pertama ini pembagian kekuasaan menurut John Locke, di mana menurut John Locke pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, selanjutnya pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, di mana Montesquieu sendiri membagi kekuasaan itu menjadi 3. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, untuk legislatif sendiri merupakan kekuasaan yang membentuk undang-undang, ya. Diperjelas, legislatif ini untuk membentuk undang-undang, sementara eksekutif ini untuk kekuasaan yang melaksanakan undang-undang itu sendiri. Sedangkan yudikatif itu merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk kekuasaan federatif merupakan kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pembagian kekuasaan John Locke. Jadi negara kita menganut Montesquieu, adanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan nah, apa sih konsep kekuasaan di Indonesia ini sendiri? Yang pertama itu adanya mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ini Ibu sedikit typo ya, harusnya ada pemisahan tuh di situnya. Nah, adanya mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan. Mengapa sih di Indonesia atau di sebuah negara itu harus ada pembagian dan pemisahan kekuasaan? Nah, sangat diperlukan adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Karena apa? Karena untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan di suatu negara, sehingga terjadinya pemerintahan yang otoriter. Nah, pemerintahan yang otoriter itu di mana setiap peraturan di negaranya itu ditentukan oleh pemerintah atau oleh negara, dan rakyat harus patuh dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Anak-anak perlu digarisbawahi bahwa kata pembagian dan pemisahan kekuasaan ini berbeda makna ya. Setiap kata boleh sama arti, tapi akan berbeda makna jika dijabarkan. Contohnya seperti ini. Pemisahan di dalam kekuasaan negara itu dipisahkan dalam berbagai bagian, baik mengenai organnya ataupun fungsinya.
Nah, artinya suatu lembaga itu dipisah-pisah, ya. Contohnya ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu dipisah-pisahkan ya. Itu mereka ketiga lembaga ini tidak saling berkaitan satu sama lain, dipisahkan. Nah, untuk pembagian kekuasaan sendiri itu kekuasaannya dibagi-bagi, tapi tidak dipisahkan. Dibagi-bagi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang harus dilakukannya. Tetapi dalam pembagian kekuasaan ini, lembaga-lembaga itu dimungkinkan untuk berkoordinasi atau bekerja sama. Nah, contohnya pada pasal 20 ayat 2 ini, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan, di mana ini kedua lembaga ini saling berkoordinasi untuk membahas suatu rancangan undang-undang, di mana DPR itu merupakan lembaga legislatif dan Presiden ini merupakan lembaga eksekutif. Nih, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kalian bisa melihat dengan jelas, di sini ada garis hijau, garis putus hijau, di mana itu memisahkan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang atas pemerintah pusat, yang bawah pemerintah daerah. Nah, di mana ini pembagian sebelum amandemen atau Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Nah, dalam kekuasaan kita itu mengenal dengan kekuasaan vertikal dan horizontal. Kalian bisa lihat kalau vertikal ini dari kiri ke kanan nih ya, lurus nih. Jadi mereka itu sejajar atau sama kedudukannya. Sementara kalau vertikal itu dari atas ke bawah, berarti kedudukannya itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, ingat itu ada horizontal dan vertikal. Nah, setelah di amandemen kita memiliki beberapa perubahan nih, di mana adanya lembaga-lembaga yang bertambah. Yang pertama ada eksekutif, masih presiden, legislatif ada DPR, konstitusional itu MPR, yudikatif masih dipegang oleh MA, MK, dan KY. Nah, di sini ada dua lembaga nih yang baru. Yang pertama ada eksaminatif atau BPK, dan Bank Sentral itu memegang lembaga moneter. Nah, apa sih kekuasaan eksaminatif? Dimana kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Itu eksaminatif. BPK itu merupakan badan pemeriksa keuangan. Nah, untuk moneternya sendiri itu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan rupiah. Itu ya. Ada dua kekuasaan yang baru. Nah, untuk sistem pemerintahan di Indonesia sendiri adalah presidensial, di mana sistem pemerintahan presidensial ini kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia itu dibantu oleh seorang wakil presiden yang diumumkan secara bersamaan dengannya melalui pemilihan umum. Jadi presiden dan wakil presiden ini sepaket ya dalam pemilihan umum. Mungkin kalian belum nyoblos ya. Nanti deh kalian bisa lihat bahwa presiden dan wakil presiden itu berdampingan. Nah, selanjutnya serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Nah, jadi presiden ini memiliki menteri-menteri nih yang membantu presiden dalam menangani atau menjalankan pemerintahan di suatu negara. Untuk keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia itu diatur secara tegas ya dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal tersebut terdapat beberapa peraturan-peraturan yang menyatakan yang pertama, presiden ini dibantu oleh menteri-menteri negara.
Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan juga oleh presiden. Dan ketiga, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, jadi memiliki porsinya masing-masing. Dan yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pemubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya di sini ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, di mana kementerian ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Pertama ini ada Kementerian Koordinator, di mana fungsinya ini untuk mensinkronisasi dan mengkoordinasikan urusan dari berbagai kementerian, di mana dari berbagai kementerian itu kelompokkan lagi menjadi 4 kelompok kementerian koordinator ya, yang kalian lihat di depan. Ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya ada Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana di dalam kementerian koordinator ini terdapat kementerian-kementerian yang bisa kalian pahami dan bisa kalian ketahui yang terdapat di dalam buku paket juga. Nah, di sini juga ada yang namanya Kementerian Kelompok 1 sampai dengan 3. Untuk Kementerian Kelompok 1, kita bisa lihat di sini ada 3, di mana menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementerian segala tiga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi cuma ada 3 ya. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Jadi ini merupakan Kementerian Kelompok 1. Nah, untuk Kementerian Kelompok 2, di sini menangani juga urusan pemerintahan itu dari 1 sampai dengan 18. Kalian bisa lihat ya, tidak usah Ibu bacakan. Selanjutnya ada Kementerian Kelompok 3, di mana Kementerian Kelompok 3 ini menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Dari ada 1 sampai 8 ya, ini kementeriannya. Kalian bisa baca lagi. Selanjutnya di sini Republik Indonesia juga memiliki lembaga non-kementerian atau pemerintahan non-kementerian. Biasanya ini disebut dengan lembaga pemerintahan non-kementerian yang disingkat menjadi LPNK. Jadi, lembaga pemerintahan kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan tertentu. Ya, ini sama-sama membantu presiden ya dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, lembaga non kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui atau pejabat setingkat menteri yang terkait ya. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian ini juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia pada nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian ini sudah sah ya, jadi ada lah. Tidak bisa dipertanyakan lagi keberadaannya karena sudah diatur dalam peraturan presiden. Oke. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari LPNK. Mungkin di sini ada beberapa yang kalian ketahui. Jadi sebagian besar di sini adalah BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi kalian bisa lihat di sini apa saja yang kalian ketahui, apa saja yang kalian sudah pernah dengar, karena ini sangat umum ya. Selanjutnya kita beralih ke Pancasilanya. Jadi penyelenggaraan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, apa sih arti dari Pancasila tersebut? Jadi secara etimologi ya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Pancasila ini memiliki 2 suku kata ya. Yang pertama ada kata panca yang berarti 5 dan ada yang kata sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila ini memiliki 5 dasar, di mana Pancasila ini dikenalkan oleh Empu Tatullar pada zaman Majapahit dalam tulisannya dalam buku Sutasoma dan Negara Kertagama. Jadi Pancasila ini merupakan dasar negara kita ya, 5 dasar. Nah, secara historisnya, pemusuhan Pancasila ini tentu saja tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa untuk merebut kemerdekaannya oleh Jepang, di mana Jepang yang awalnya mengiming-imingi kemerdekaan kepada Indonesia ini membentuk suatu badan persiapan ya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi di mana pada tanggal 1 Juni 1945 mereka ini membicarakan tentang dasar negara ya. Di mana dasar negara ini
hal atau suatu yang wajib dimiliki oleh negara yang ingin merdeka. Ya, dimana kalau Indonesia ini berpegang teguh kepada yang tadi sudah diperkenalkan, ada Pancasila atau lima dasar ya. Jadi digodok secara matang oleh para stakeholder kita untuk mendapatkan sebuah 5 dasar Pancasila yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakatnya, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan negara. Nah, tentu saja dalam pengimplementasiannya Pancasila ini memiliki dimensi-dimensi di dalamnya. Ya, yang setelah diketahui bahwa dasar negara atau Pancasila memiliki 5 dasar ya, di mana 5 dasar ini mencakup dimensi-dimensi yang ada ya. Ada 3 dimensi di sini. Yang pertama ada dimensi spiritual, di mana Pancasila ini mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai kehidupan yang ada di dunia. Selanjutnya dimensi kultural ya, di mana Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara kita, dijadikan sebagai pandangan hidup, dijadikan sebagai falsafah negara. Jadi Pancasila ini dijadikan pegangan oleh bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya dalam berbangsa dan beragama. Nah, selanjutnya ada dimensi institusional, di mana Pancasila ini sebagai landasan utama untuk menggapai cita-cita tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau ditanya tujuan negara itu dari mana, ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat Pancasila. Jadi ini merupakan dimensi yang ada di dalam Pancasila. Ada 3 dimensi ya. Kalian boleh ingat, dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Yang selanjutnya di sini ada nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana ini merupakan beberapa nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama tentunya ada nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pengakuan Tuhan, adanya hak menjamin, maksudnya pemerintah di sini menjamin untuk memeluk agamanya masing-masing ya. Selanjutnya tidak memaksa beragama tetapi mewajibkan, melarang ateisme, dan pemerintah ini harus menjamin dan memfasilitasi tumbuh kembangnya agama di Indonesia, seperti dibangunnya fasilitas-fasilitas untuk para pemeluk agama, di mana agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Jadi pemerintah ini menjamin hak-hak bangsanya tanpa memandang bulu ya, tanpa memandang si kaya atau si miskin, karena kita sebagai warga Indonesia itu sama di mata hukum. Selanjutnya ada nilai sila persatuan Indonesia. Adanya nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan sifat diskriminatif. Jadi di dalam pemerintahan negara harus menghilangkan sifat diskriminatif, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus dipandang sama oleh penyelenggara pemerintahan negara. Selanjutnya, sila keempat ada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu kita sebagai negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi, mementingkan permusyawaratan untuk mengambil suatu keputusan ya. Jadi keputusan ini dilakukan secara bersama dan diwakilkan. Selanjutnya yang terakhir ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan dan melindungi yang lemah. Jadi pada intinya, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara, negara ini harus berdasarkan atau berlandaskan pada Pancasila. Tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan, karena apapun itu semua didasari dengan tujuan untuk kemakmuran bagi bangsa Indonesia.
Oke, mungkin cukup sekian kisi-kisi yang bisa Ibu sampaikan. Kalian bisa mencari lagi informasi-informasi terkait eh, pembelajaran pada bab 1 ini karena sudah Ibu berikan juga PowerPoint-nya secara menyeluruh dari beberapa pertemuan kemarin. Ibu harap kalian bisa dengan baik mengisi soal-soal dalam PTS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.